Evan ucapkan terima kasih kepada papa dan mamanya Aurel. Evan pun merasa kaget jika orang tua Aurel sangat baik sekali. Evan merasa jika dirinya spesial. Aurel katakan kepada Evan jika Aurel jarang sekali membawa temannya ke rumahnya. Saat itu Evan pun memikirkan Mutiara dan Kenzo. Mereka belum pulang juga, padahal sudah larut malam. Bi Ipah pun lantas bertanya kepada Aurel, apakah Aurel tahu di manakah Mutiara? Aurel tahunya jika Mutiara diajak oleh Kenzo ke pesta itu. Aurel pun merasa heran, kenapa Kenzo tanyakan Mutiara kepada Bi Ipah. Bi Ipah pun merasa khawatir, kenapa Mutiara sampai sekarang belum pulang. Rianti pun akhirnya tahu jika Mutiara jadi pasangan Kenzo ke pesta itu. Rianti pun lantas menghubungi Sandra. Kenapa Sandra bilang tadi pergi dengan Kenzo? Sandra katakan kepada Rianti jika Sandra memang balik dengan Kenzo. Sandra katakan jika Mutiara pergi bersama Kenzo sebagai pasangan Kenzo di acara itu. Sandra katakan kepada Rianti tidak bisa menjelaskan kepada Rianti karena saat itu ada Kenzo di sampingnya. Rianti katakan jika Mutiara pulang, Rianti bakal menghukum Mutiara. Kenzo minta Mutiara untuk jelaskan kenapa Mutiara berkata jika Kenzo bersekongkol dengan Sandra. Kenzo katakan kepada Mutiara jika Kenzo merasa kasihan kepada Bi Ipah karena Bi Ipah sangat khawatir kepada Mutiara. Mutiara katakan kepada Kenzo jika Mutiara tidak mau datang ke pesta itu dan tak mau pakai baju itu. Mutiara katakan tak ingin disalahkan jika sampai di rumah. Mutiara pun akhirnya pulang bersama Kenzo. Rianti pun lantas menemui Bi Ipah. Rianti tanyakan Mutiara kepada Bi Ipah. Saat itu Bi Ipah pun terpaksa berbohong kepada Rianti jika Mutiara sudah tidur. Rianti tahu jika Bi Ipah telah berbohong. Rianti tanya lagi kepada Bi Ipah, Mutiara di mana? Jika Bi Ipah tidak mau jujur kepada Rianti, Rianti bakal memeriksa kamarnya Mutiara. Saat itu Mutiara pun baru saja pulang. Rianti pun lantas melihat Mutiara. Rianti marah sekali kepada Mutiara. Rianti katakan pintar kepada Mutiara jika Mutiara telah pintar memanfaatkan Kenzo dan menggoda Kenzo. Mutiara jelaskan kepada Rianti jika Kenzo lah yang telah memaksa Mutiara. Bahkan Kenzo mengingatkan Mutiara jika Kenzo adalah majikan Mutiara dan Mutiara harus mengikuti perintah Kenzo. Rianti pun katakan kepada Mutiara apakah Mutiara berani melawan Rianti. Rianti pun lantas menyalahkan Ipah jika Mutiara seperti ini. Rianti ingin bicara berduaan dengan Mutiara dan minta Bi Ipah pergi. Rianti bertanya kepada Mutiara, Kenzo habiskan berapa banyak uang agar bisa membuat penampilan Mutiara seperti ini. Mutiara katakan kepada Rianti jika tak salah 4-5 juta. Rianti pun merasa jika Mutiara hebat jika Mutiara telah berhasil memaksa Kenzo. Mutiara katakan tidak memaksa Kenzo. Rianti tak peduli dengan Mutiara. Rianti minta Mutiara untuk mengganti uang itu lagi. Rianti katakan jika bulan ini Mutiara tidak menerima gaji, gaji pertama Mutiara bakal digunakan untuk membayar uang itu. Mutiara pun menangis kepada Rianti katakan jika Mutiara butuh uang itu. Rianti pun minta Mutiara bersyukur dan tahu diri jika Mutiara telah hidup enak di rumah Rianti. Mutiara katakan kepada Rianti jika tak butuh baju itu dan tak butuh sepatu itu. Bahkan saat itu Mutiara pun terjatuh. Tanda lahir di kaki Mutiara pun tampak saat itu. Namun sayangnya Rianti tak sempat melihat tanda lahir di kaki Mutiara. Saat itu Mutiara ingin kembalikan sepatu itu kepada Rianti. Namun sayangnya Rianti mencampakkan sepatu itu. Mutiara pun sangat sedih sekali jika saat ini gaji pertamanya bakal habis karena itu. Padahal Mutiara tidak menginginkan itu semua. Aditya tanyakan kepada Rianti jika Rianti dari mana. Rianti pun lantas bertanya kepada Aditya kapan Aditya untuk mengganti kartu kreditnya. Rianti merasa malu pada teman-temannya. Rianti katakan jika kebutuhannya banyak.
Aditya katakan kepada Rianti kenapa Aditya memotong kartu kredit itu. Tujuannya agar Rianti tetap berada di rumah dan menghabiskan waktu bersama keluarga. Rianti katakan kepada Aditya jika Rianti malu ketemu dengan teman-temannya karena Rianti adalah istri Aditya, istri pengusaha sukses. Aditya pun lantas marah kepada Rianti jika Aditya bekerja untuk keluarganya, bukan untuk mentraktir teman-teman Rianti. Saat itu Kenzo pun tak sengaja mendengar semua pertengkaran mama dan papanya itu. Rianti katakan pada Aditya jika hanya sekali-kali mentraktir teman-temannya. Rianti kembali memohon kepada Aditya jika Rianti butuh kartu kredit itu. Aditya berjanji kepada Rianti bakal berikan kartu itu nanti. Aditya pun ingin tidur. Rianti katakan tak apa-apa jika Aditya belum mau mengganti kartu kredit itu. Rianti pun lantas ingin mengajak Aditya jalan-jalan bersama dengan anak-anak. Sementara itu Mutiara pun berdoa agar kehidupannya lancar dan bisa bertemu dengan kedua orang tuanya. Akhirnya Rianti pun bisa jalan-jalan dengan keluarganya. Aurel pun ucapkan terima kasih kepada mama dan papanya sudah bisa healing dan melakukan quality time seperti ini. Rianti pun berharap jika setelah ini Aditya bakal perhatian seperti dulu lagi. Saat itu tiba-tiba saja orang gila mengatakan kepada Rianti jika gadis itu adalah anak kandung Rianti. Dokter pun ikut mengatakan jika hasil DNA gadis itu adalah anak kandungnya Rianti. Rianti katakan tak mungkin jika itu adalah anaknya. Padahal saat itu gadis itu punya tanda lahir di kakinya. Aditya tanyakan kepada Rianti jika gadis itu anak Rianti, lalu Kenzo anak siapa? Aurel pun juga ikut bertanya kepada mamanya. Aurel pun merasa ragu jika dirinya adalah anak kandung Rianti. Ternyata saat itu Rianti hanya mengalami mimpi buruk. Aditya pun melihat Rianti. Saat itu Rianti berkata dalam tidurnya, "Aku tidak bohong dan katakan dia bukan anakku." Aditya pun lantas kaget mendengar ucapan Rianti. Aditya tanyakan kepada Rianti, siapa yang bukan anak Rianti? Rianti katakan kepada Aditya jika dirinya mengalami mimpi buruk. Rianti takut jika mimpinya menjadi kenyataan. Tapi Aditya tidak mau mendengar mimpi buruk Rianti. Rianti pun merasa kesal dengan Aditya. Aditya tidak menenangkannya dan tak khawatir sama sekali dengan mimpi Rianti.